Apa yang terjadi itu sebenarnya semuanya juga sudah teman-teman tahu ya, kita ada pembodohan sistem sebenarnya. Sebagai orang pendidikan saya juga memahami bahwa apa yang diajarkan di sekolah, kampus dan sebagainya itu seperti teman-teman ketahui juga, kalau misal di dunia pendidikan ada yang terbaru TKA namanya, ujian nasional. Menterinya menyalahkan salah gurunya, nilai matematikanya jelek, salah gurunya tuh, metodenya salah, modelnya salah. Sebagai pengajar, kalau dari atasan nyalain bawahan, tinggal muridnya nyalain gurunya, gurunya nyalain siapa? Nah, jadi main salah-salahan ya selesai. Itu namanya kan pembodohan sebenarnya. Tapi saya balik lagi ke bagian ini, masalah soal apa sih solusinya gitu. Ya, kita punya masalah kompleks ini, luar biasa. Kalau dalam buku tadi diceritakan ada 5. Saya akan mengcompare dengan pendapat saya. Yang pertama, fokusnya itu adalah desa. Balik lagi ke desa, back to nature, sederhananya. Balik lagi, kita fokus kepada apa yang terjadi di desa sebelum ada gadget. Tidak sibuk scroll, tapi bermain bersama kepada anak, istri, dan hidup bersahaja. Kalau misalnya nggak punya uang banyak, masalah nggak sih? Kira-kira itu juga dipertanyakan oleh buku ini. Manusia itu sadar. Apa yang membedakan manusia itu dengan binatang adalah manusia itu sadar karena dia ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Apa yang tadi diceritakan oleh Abang mengenai kesadaran manusia untuk masa depan. Apa itu? Pengen punya uang banyak. Hampir mayoritas dari kita pengen punya uang banyak. Tapi pertanyaannya, setelah punya uang banyak mau diapain? Oh, buat anak cucu 7 turunan. Kalau bisa 7 turunan, 8 tanjatan, 9 naik turun. Jadi nggak selesai-selesai. Nah, di buku ini dibilang, ya kita baliklah desa sebagai inti, kesahajaannya seperti apa. Kemudian juga mengkritisi soal demokrasinya lagi, balik lagi. Demokrasi yang diinginkan seperti apa sih? Kita di era Pak Karno pernah merasakan namanya demokrasi terpimpin. Demokrasi Barat tidak cocok dengan kita. Bahkan ketika pertama kali Pak Prabowo itu naik menjadi presiden, mengatakan demokrasi kita ini terlalu mahal. Iya, karena konteksnya transaksional. Bayangkan satu DPR harganya 5 miliar. Sangat elitis. Tukang kopi juga susah menjadi anggota DPR. Jadi apa itu demokrasi? Berarti kan nggak terbuka untuk semuanya, karena dia bentuknya adalah elitis. Dan demokrasi itulah yang harus dibuat lagi, dipikirkan lagi. Nah, saya juga bawa contohnya nih, bukunya Pak Hatta tentang demokrasi kita, yang beliau mengkritisi tentang Pak Karno. Jadi demokrasi itu, kata beliau, tidak pernah hilang sebenarnya. Karena menurut beliau demokrasi itu sudah ada di pedesaan. Balik lagi tadi nih, makanya ada hubungannya. Memang kayaknya berempat ini berpikirnya ala Bung Hatta kayaknya. Nah, NKRI juga seperti tidak cocok katanya di sini. Kalau menurut pendapat teman-teman ya mungkin akan berbeda ya. NKRI harga mati, apalagi kalau misalnya di tempat tentara, pasti NKRI harga mati. Tapi kita bisa berpikir deviasi yang lain. Ketika kita melihat ternyata kesatuan ini kok modelnya seperti Majapahit. Majapahit itu menjajah loh. Antar kerajaan-kerajaan, suruh pakai upeti, kasih ke Raja Hayamuruk. Jadi tidak ada niatan untuk membuat makmur kerajaan-kerajaan yang lain. Itu bentuknya aneksisasi, yaitu pengambilan. Silakan store pada saya. Nah, ini menjadi pemikiran yang bisa kita singgung kembali mengenai apakah kita masih dalam bentuk NKRI atau bentuk federasi. Ini yang disebut tadi teman-teman radikal sebenarnya. Jangan-jangan masalahnya gara-gara negara kesatuan, bentuknya sentralisasi. Walaupun ada otonomi, tapi itu bias. Otonomi yang ada di sini, maju kena, mundur kena. Seperti di Aceh nih. Tadi bilangnya banci. Undang-undangnya pakai yang mana sih? Mau pakai yang nasional atau yang bentuknya lokal? Itu. Terus partai juga dikritisi. Partai-partai kita sepertinya sibuk dengan diri sendiri. Iya, kalau misalnya teman-teman lihat juga sibuknya di ketum kan, ketua umum. Bahkan ada di salah satu DPR dengan menteri yang dikatakan sama Pak Bambang Pacul, nggak usah susah-susah undang-undang perampasan aset, cukup telepon Pak Ketum, Bu Ketum, selesai semuanya.
Selesai semuanya katanya seperti itu. Maka partai menjadi sebuah, sebenarnya kalau dalam konsep politik, partai itu adalah sebuah aspirasi harusnya. Tapi aspirasi balik lagi kalau misalnya dibalikin oligarki lagi. Bahkan ada yang abadi sampai sekarang partainya kan. Terus yang kelima terakhir supaya deal juga mengenai keuangannya itu koperasi. Saya balik lagi di sini kalau misalnya dalam buku riset Indonesia itu ada 5: desa, demokrasi, federasi, partai lokal, dan koperasi. Kalau menurut saya pribadi, apa sih solusinya? Kalau karena saya orang pendidikan, tentu frame saya adalah pendidikan. Saya bilang pendidikannya harus dibenerin. Tapi ternyata setelah saya lihat lagi dalam semua disiplin ilmu, politik yang menyebabkan ini semuanya. Maka politiknya harus dibenarkan. Gimana cara membenarkannya? Kita harus sadarkan bahwa keadaan negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Yang ngomong bukan saya, Pak Purbaya. Pak Purbaya mengatakan ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, tapi kita seolah-olah baik-baik saja. Kenapa bisa begitu? Karena ada obat bius yang disebut dengan BLT. Sesimpel itu kan sebenarnya. Apa yang terjadi 98? Karena ada kelaparan, ada kepanikan massal, ada intervensi dari luar, lalu diorkestrasi sehingga terjadilah seperti itu. Parto itu saat itu kuat. Tapi kenapa bisa bolong seperti itu? Ada faktor X-nya. Nah, kalau misalnya saya balik lagi ditanya, apa solusinya? Perbaikan politik. Apakah judulnya menjadi riset atau revolusi tadi? Mau reformasi apa revolusi? Kalau reformasi, itu kembali, formasi adalah susunan, sama seperti riset, sebenarnya kata lain riset itu ya reformasi. Tapi kalau revolusi, akarnya apa? Masalah akarnya politik. 98 kesalahannya adalah Golkar tidak dibubarkan. Kalau misal kita balik ke tahun 65, PKI bubarkan. Rame itu kalau misal Golkar. Nanti jadi satu SPS tersendiri. Kira-kira seperti itu Bang Azam.